Gimana aja Bu? Oke lah, siaran segera live jalan. Ada ibu-ibu nih. Molor sampai 2 jam. Nah, kalau senyum-senyum. Halo. Ricky. Halo. Siti. Ya, Ricky. Halo Mas. Apa kabar? Ya. Dari mana? Dari mahasiswa di Chungli. Oh, Ini juga datang. mahasiswa ini seragam. Ya, kami dari satu kampus. Satu kampus. Presiden. Ini Ibu Menteri juga. Menteri Kebudayaan. Dari mana tadi nunggunya Bu? Bagus ya. Gak denger sampai tadi. Dengar. Pasti yang ini Bu Menteri Kebudayaan. Ibu bapak-bapak itu duduk di mana? Ya, moderator. Luar biasa. Ininya namanya ini. Dia senang diambil yang apa dulu? Nanti ambil S3. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marketingnya kok Iya. udah pengen ditanggung dari kita nunggunya jadi dulu Amin. Syukur alhamdulillah siang hari ini kita bertemu dengan ibu-ibu Sri Kandi kita di parlemen di Senayan. Yang kami hormati Ibu Dewan, Ibu Hajah Emalena, Ibu Siti Mufatah, Ibu Dewi, Ibu Peggy, Ibu Rachel sama Rachel, Bu Endang. Ya. Alhamdulillah saya terus terang baru pertama kali menerima langsung anggota dewan yang kami hormati. Mudah-mudahan pada hari ini juga kami sebetulnya banyak yang mau hadir Bu. Cuma kebetulan satu masalah baru mulai kuliah. Yang kedua juga mohon maaf ruangan juga terbatas. Yang intinya sih mereka sebetulnya kebanyakan masih pada kuliah. Di sini seperti yang saya sampaikan ada 2.000 mahasiswa yang dikomandani oleh saudara Dedi Faziansah. Coba berdiri dulu Dedi. Ya. Ya. Ada beberapa PPI perwakilan PPI yang dari luar kota yang hadir. Ya, ada dari PPI CYCU Pak. CYCU. Dari Chungli. Ya, silakan berdiri CYCU. Ya. Ada dari PPI Thailand. Ya. Oke. Kita nggak ketemu ya waktu itu. Ketemu ya? Oh. Dari Perpika ke presidennya, ya anggotanya siapa? Oke. Untuk ini NTUSI ini paling banyak nih NTUSI ini mahasiswa. Silakan berdiri dari NTUSI. NTUSI ini paling aktif membantu KDI Bu. Nah, ya semuanya sebetulnya aktif dari mulai ibu-ibu dipilih sampai presiden memilih presiden. Nah, ketuanya ini Bu, ayo Mas Rangga. Ya. Nah, ketuanya. Ya. Ibu, kita paling diakui paling hebat dari seluruh perwakilan. Saya bangga. Kenapa? Kita bisa melacak seluruh undangan yang dikirimkan ke TKI. Makanya untuk kecurangan sama sekali nggak bisa. Kita memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu yang
dimanfaatkan. Percuma kalau kita punya calon-calon doktor kita manfaatkan. Jadi ini hasil karya anak bangsa sendiri, Bu. Sebetulnya kalau itu bisa dijadikan paket itu bagus. Apalagi masyarakat waktu itu selain yang di sistemnya sistem barcode, aplikasi online per TPS, sama yang paling ini sih real count per TPS. Jadi nggak akan ada penggelembungan suara karena tiap TPS detik itu juga kita tahu ada berapa yang ini. sama iya pakai barcode itu yang jadi orang nggak bisa lagi. Kalau kita bilang bahwa saya udah milih di sana gitu loh ya, terus kita bilang kita belum milih, mana kita lihat barcode-nya, oh kamu nggak di sini, kamu di sana. Jadi memang itu yang sangat mempermudah, luar biasa. Selain itu juga Pak Bawaslu-nya Pak Fajri ini kemarin. Iya. Jadi Iya. saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Mohon silakan Ibu berdialog langsung dengan para mahasiswa sesuai dengan mungkin silakan para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya apa seperti apa. Monggo silakan, apa saya mau Pak Waka keluar aja gitu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Adik-adik, anak-anakku semua yang berbahagia dan tentu bapak-bapak. Pertama-tama izinkanlah kami yang hadir di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena anak-anakku semua, adik-adik sudah meluangkan waktu, meringankan langkah di tengah kesibukannya yang luar biasa. Sampai tadi saya dengar juga ada yang dari luar kota bersedia hadir untuk bisa bertemu kita di sini, dan tentu ini adalah pertemuan yang kami harapkan efektif untuk bisa mendapatkan masukan-masukan dari anak-anakku semua, kira-kira apa yang bisa nantinya kita perjuangkan di parlemen untuk meningkatkan pendidikan ataupun meningkatkan kenyamanan dalam bersekolah. Tentu adik-adik di sini sekolah semua kan ya, dalam rangka sekolah ya. Jadi untuk itulah kami berharap nanti anak-anakku semua bisa memberikan masukan ke kami untuk soal pendidikan, bagaimana yang ke depan yang lebih baik, atau ini loh Ibu yang bagus seperti ini dan mungkin ini harus dipertahankan, atau begini yang lebih baik, yang ini yang mungkin harus Ibu Bapak perjuangkan nanti di parlemen. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu di sebelah kanan. Yuk Ibu. Iya. Ini semua ibu-ibu. Ibu Ermalena ini adalah anggota dewan terpilih. Jadi untuk periode ini terpilih, dan sebelumnya pernah menjadi anggota DPR pada tahun 2009 ya Bu Ermalena. Ini dari Partai Persatuan Pembangunan untuk daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat. Lombok ada di sini Lombok? Oh enggak. Kemudian Ibu Siti Mufatahah dari Partai Demokrat, dan ini dari daerah pemilihan Jawa Barat, Garut dan Tasikmalaya. Ada yang dari Garut, Tasikmalaya. Ayah Nusunda? Sudah ya. Oh, benar ya. Di mana Pak? Nanti dibicarakan habis ini. Ya. Kemudian di sebelah kiri saya, nah ini adalah Ibu Peggy Patricia Patipi. Beliau berasal dari Papua. Sekarang sudah menjadi anggota DPR RI dan terpilih kembali untuk kedua kalinya, dan sekarang berada di Komisi 4, Komisi soal kelautan, pertanian, perikanan, perkebunan, kemudian bulog, semuanya ada di situ. Terima kasih. Saya juga ingin sampaikan ini ada tambahan, beliau ini incumbent, terpilih kedua kalinya, ya Bu. Dan berada di Komisi 9, bidangnya adalah tenaga kerja, kesehatan, sudah buruh dan semuanya termasuk beliau. Ya, dan ini artis kita yang terkenal. Nanti boleh foto di sini satu-satu juga boleh. Boleh ya. Oh ya. Ibu Rahel ini yang amat sangat relevan dengan ini, karena di sini adalah kantor dagang ekonomi Indonesia. Ini adalah mitranya Ibu Rahel.
Ibu Rahel berada di Komisi 6, bidangnya perdagangan, industri, BUMN, dan koperasi. Dan beliau adalah anggota dewan yang terpilih kembali untuk kedua kalinya dari Partai Gerindra, Gerakan Indonesia Rakyat. Ya, silakan. Dan yang terakhir ini adalah topnya kami, ini Ibu Endang Srikati adalah sarjana hukum dan MHum juga. Beliau terpilih dari daerah pemilihan Boyolali, Jawa Tengah, Demak. Ada yang orang Solo? Salatiga. Salatiga. Ibu Rahel Jabar 2 dari Bandung. Yang dari ITB? Bandung Barat. Nah, Ibu Rahel ini dari Jawa Tengah dan beliau berasal dari Partai Golkar dan ini adalah terpilih untuk pemilihan yang pertama. Nah, ke depan berharap nanti bisa berada di Komisi 10 ya Bu. Salah. Komisi 3. Terima kasih Ibu Endang. Dan saya adalah Dedi Koryati, saya juga anggota DPR RI untuk kedua kalinya. Saya berasal dari daerah pemilihan Bengkulu. Itu nggak ada orang Bengkulu ini kan? Oh iya, anak saya. Lupa, soalnya ini semua anak-anak. Saya berasal dari Partai Amanat Nasional. Anak-anakku semua memang rasanya karena muda-muda semua. Saya merasa sangat bangga sekali mendengar penyampaian dari Bapak Ketua HDI bahwa di sini pemilunya luar biasa, di mana sistem yang dilakukan juga merupakan penemuan ataupun original yang dibangun oleh PPL di sini, PPLN di sini ya. Nah, nanti mudah-mudahan dari kita ini ada yang berada di Komisi 2 dan ini bisa merupakan suatu masukan yang berharga bagi sistem pemilihan yang akan datang. Nah, nggak perlu kebanyakan karena pemilu sudah selesai, kita tinggal menunggu pelantikan anggota Dewan 1 Oktober, kemudian pelantikan Presiden 20 Oktober, dan sekarang kita punya waktu berapa menit, Bapak Ketua? 5 menit Bu, sampai 1/4. Oke, kita punya waktu 15 menit. Seperti yang tadi kemarin waktunya sangat sempit, yang mau dibicarakan banyak. Mudah-mudahan nanti masukannya untuk kebaikan, maksudnya untuk pendidikan, dan ini yang kita 15 menit sharing aja, silakan memberikan masukan pada kita sehingga inilah nanti yang akan menjadi bahan perjuangan kami di komisi yang terkait. Terima kasih, dan untuk itu saya aja langsung ya. Oke, mungkin 3 penanya, maksudnya 3 yang ingin bicara pertama. Penyaran. Mohon izin, saya agak lupa tadi satu. Ini yang sangat membanggakan bagi saya Bu. Ini yang membanggakan bagi saya. Bekerja bukan halangan untuk menuntut ilmu. Kita punya sekitar 200 orang mahasiswa UD, 165-nya aktif, salah satunya sekarang hadir Mbak Seka. Ini dia mahasiswa UD. Iya, ini cabangnya. Ya, di sini cabangnya. Baik, 3 yang ingin menyampaikan kepada kami. Silakan. Ya, halo, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Yosef dari CYCU, BPSU. Saya sih mungkin satu pertanyaan aja sih. Saya sih nggak mau tanya yang susah-susah. Saya sih gampang aja. Karena terus terang saya cuma ingin tahu. Karena terus terang mungkin dari kita di sini semua kita dapat undangan dari mungkin dari KDA atau itu kita dapat adalah mulainya adalah jam 11. Aku sebenarnya saya hanya ingin tahu, kalau boleh tahu kenapa kita mulainya sekarang sudah setengah berapa tadi, mungkin lebih setengah 1 lebih, dan ternyata waktu yang diberikan hanya 15 menit. Terus terang kalau saya sendiri merasa dari waktu saya yang sudah saya sediakan sini mungkin sekitar 2 jam saya nunggu dan hanya di 25%, mungkin nggak fair juga untuk kita semua. Mungkin kita punya hak untuk didapat penjelasan dari para itu sekalian ya. Terima kasih.
mungkin itu Langsung aja, kalau ada pertanyaan langsung. Nah, Ya, pertanyaan ada gitu. masukan? Ada masukan Kalian dong? pertanyaan, Nggak, langsung. saya nggak ada yang lain itu. Saya nggak ada yang lain. Kita ada. Terima kasih atas waktunya. Dan saya dari mahasiswa UT tadi ingin mengatakan ini kan ada agenda kesini, tentunya 1 bulan sebelumnya itu sudah diinformasikan. Tapi saya ubek-ubek kemarin itu setelah dapat postingan di website resminya tidak ada sama sekali. Itu seperti itu gitu. Jadi saya butuh kami semua mungkin ya untuk informasi sebelum kedatangan jauh hari adanya informasi tersebut. Saya juga tadi malam sudah cek cross ke PPI Dunia ya untuk menyiarkan langsung. Tapi mereka bilang karena ini kok mendadak banget berita gimana ini. Sedangkan mereka juga punya schedule yang sama gitu. Karena saya juga tip untuk siaran di radio PPI Dunia. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya dari mewakili NTS di ISRA. Mungkin ini tadi kan dibilang bahwa Ibu lebih banyak ke arah pendidikan, tapi saya sedikit melenceng. Cuman kita di sini juga sebagai mahasiswa lebih banyak ke bidang pendidikan, tetapi sekaligus juga mempromosikan kebudayaan Indonesia. NTUSI sendiri mempunyai agenda tahunan yaitu ICE Indonesian Culture Exhibition. Ini menanyakan untuk masalah misi kebudayaan ini, apakah kita tuh bisa memungkinkan mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia, karena kita posisi sekarang di luar Indonesia. Jadi dukungan secara moral pastinya dan juga material seperti dana ataupun kostum untuk kita tarian untuk exhibition dan juga untuk performance. Jadi, mungkin hanya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Maaf, Ananda namanya? Yosef. Yosef. Ya, Yosef, memang pertama-tama kita nggak tahu juga ya bahwa kita ini terlambat karena menurut schedule kami ya memang kami harusnya adanya jam sekian adanya di sini dan tidak tahu pembagian waktunya seperti apa. Tentu juga tidak fair dong udah nunggu lama-lama kok Ibu nih kita cuma waktunya 15 menit. Mungkin 15 menit adalah yang formal seperti ini dan sisanya informal ini. Dan kalau di partai ya, di politik informal itu lebih penting daripada formal. Nanti sambil makan saya sudah disiapkan makanan yang kita juga udah kepingin itu bisa kita bicarakan secara informal. Nah, informal itu lebih penting daripada formal. Kenapa? Karena disitulah lobby-lobby dilakukan, Bu. Itu kalau kita sekolah tuh gini dong, Bu. Nah, kita ada semua di sini 7 orang, cukup untuk semua orang untuk membicarakan. Tadi kami jam 10, kami selalu tepat waktu, Bu, anak-anakku. Karena kita tahu kalau Taiwan itu selalu tepat waktu, kita pun tidak mau ketinggalan, kita harus tepat waktu. Jadi kami datang pas jam 10 teng di Kementerian Pendidikan untuk membicarakan masalah pendidikan anak-anakku semua supaya kita mendapatkan yang lebih baik lagi dari sekarang ini. Jadi kalau sekarang misalnya kita bisa dapat beasiswa sekian, ke depan kita maunya lebih. Dan yang kedua, kesempatan yang juga beragam. Kalau sekarang misalnya anak-anakku banyak yang dikirim kemari, kita berharap ke depan ada juga yang mahasiswa sini yang dikirim ke Indonesia, sehingga etos semangat ataupun environment yang ada di sini itu bisa ditularkan yang positif ya. Kalau yang negatif tentu kita tidak mau kan. Yang positif itu karena kan di sini karena bagus misalnya pendidikannya, ataupun ada masukan ataupun maksudnya adaptasi yang bagus sana sehingga itu bisa dilakukan. Itu ya Yosef ya nak ya. Aduh Ibu mohon maaf bener nih membuat Ananda semua jadi lama sekali menunggu kita ya. Ibu-ibu semuanya. Ya. Tapi jujur kita tidak terlambat, memang itu schedule-nya ya. Jadi 15 menit memang yang formal, sisanya kita bisa lebih jauh dari itu. Mungkin juga nanti kalau setelah ini mau Yosef mau ke tempat kami, memungkinkan kan kami setelah ini jam 15 sudah tidak ada jadwal yang formal. Karena kita persiapan untuk pulang besok. Nah, iya Yosef dan teman-teman, minta maaf betul ya Ibu ya. Nah, yang kedua, kok ini katanya mendadak banget ya, gitu ya, jadi ya Pak ya. Nah, bener, sangat mendadak. Karena situasi di Jakarta juga kita ini semua,
kita tuh dalam keadaan yang belum jelas. Maksudnya begini, kita ini kan masih mau dilantik 1 Oktober. 3 orang dari sekalian ini adalah yang baru akan menjadi anggota DPR. 4 dari kami sedang menjadi anggota DPR. Nah, kemudian tapi dalam transisi seperti ini kita juga nggak bisa misalnya menunda nantilah kalau sudah 1 Oktober. Oh, juga tidak begitu. Karena kenapa? Karena kalau namanya mencari kebaikan itu kan harus cepat. Nah, kemarin Teto Jakarta meminta saya untuk bisa mengatur perjalanan ke sini untuk bisa antara lain mempelajari apa yang bagus untuk di sini dan ke depan untuk bisa diperjuangkan di DPR. Nah, seperti itu. Jadi memang mendadak. Dan yang kedua, ini sekarang anggota dewan sedang masa persiapan. Kita harus ikut Lemhanas. Kami ada 3 minggu harus ikut Lemhanas terus menerus. Jadi itulah memang kalau dari kami tentu tidak aktif memberikan. Dan yang kedua, ini kan bukan formal ya. Ya, bukannya APBN. Nah, ini undangan dari pemerintah Taiwan. Jadi kita ini ceritanya lagi diundang, masa kita juga mau. Nah, begitu ya. Jadi informal meeting seperti itu ya, Mbak ya. Jadi memang tidak dijadwalkan jauh-jauh hari. Kalau misalnya perjalanan yang menggunakan APBN, perjalanan dinas ya, Gerindra nggak bisa ikut. Nggak boleh. Tapi karena ini informal dan saya bilang kita harus bersilaturahim ke Taiwan. Kenapa demikian? Pendidikannya sangat bagus di sini. Nah, pemborosan anggaran, ya. Tetapi sebenarnya nggak begitu juga. Kenapa adik-adik ini nggak sekolah di Indonesia aja? Coba. Kenapa? Karena pemerintah nggak ngurusin kita, Bu. Kenapa di sini? Karena kita terlantar, Bu. Kalau di Indonesia terlantar. Anak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara tetangga, negara tetangga. Jangan bilang gitu. Baik, Saya tetap cinta, Bu, tapi saya tidak dipelihara. Itu fakta. Iya. Merah putih tetap di dadaku. Kenapa kita juga mensupport mahasiswa untuk belajar di luar negeri? Karena pendidikan itu ada 3 macam. 1, pendidikan melalui membaca, dan itu biasanya banyak orang hanya bisa menyerap berapa persen. Itu yang maksudnya metode yang paling lemah itu membaca. Kemudian metode yang kedua adalah mendengarkan. Nah, itulah makanya kemudian gurunya cerita-cerita. Kemudian yang ketiga adalah metodenya adalah eksperimental. Jadi juga merasakan, terus kemudian melakukan dan sebagainya. Itulah kenapa harus ke luar negeri, supaya tahu sebenarnya rasanya itu seperti apa. Karena setiap orang punya pandangan dan rasa yang berbeda-beda. Itulah mengapa demikian. Jadi kalau soal bolos tidak bolos itu tergantung dari anggota dewannya. Gerindra boleh berdiri, tapi untuk situasi khusus. Ya, Gerindra boleh untuk situasi khusus. Tetapi ke depan karena Gerindra akan melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap pemerintahan, maka beliau Gerindra harus tahu bagaimana kondisi di luar negeri. Kalau sekarang kita bisa ketemu kan, ya, ketemu Joseph yang begitu. Kalau di Indonesia mah Abu nanya, ibu ini terlambat ya, tapi kalau di sini itu hal yang biasa ya kan, biasa ya. Nah kemudian itu ya Mbak, begitu ceritanya. Kemudian sekarang soal MTUSD. Saya sangat bangga sekali tadi saya dengar dari Pak Ketua bahwa selain bersekolah, anak-anakku semua juga menjadi duta kebudayaan, duta promosi yang informal. Nggak dibayar tuh Bu, ujian. Dan ini menurut kami sangat bangga, ini adalah aset yang luar biasa. Bayangkanlah, seorang calon doktor, seorang calon master, seorang calon S1 yang mempromosikan itu akan berbeda kalau dibandingkan dengan orang yang misalnya yang biasa-biasa saja. Kalau anak-anakku semua diberikan sedikit pengetahuan aja, wah kreatifnya. Misalnya dikasih sebuah tahu, kemudian ayo misalnya Yosef ini tolong dipromosikan. Pasti Yosef akan ceritanya luar biasa. Tahu ini terbuat dari kedelai yang akan bisa membuat ibu dan bapak menjadi awet muda. Beda kalau misalnya
Nah saya juga itu, dan memang karena ini bukan program resmi, belum ada anggarannya, dan tadi Pak Kepala bilang bahwa di sini belum ada divisi ataupun bidang pendidikan. Nah ini yang ke depan tidak ada bidang tidak ada bidang pendidikan. Nah itulah nanti yang ke depan yang mungkin di antara kita ada berada di Komisi 10 yang akan memperjuangkannya. Ada tambahan dari teman-teman? Saya mau menambahkan yang tadi sampaikan untuk mendapatkan dana ya dari Kementerian Pariwisata untuk budaya yang dibawa di sini. Saya juga mau menyampaikan jangan mungkin budaya Papua juga harus dibawa. Saya orang Papua. Jadi saya juga ingin supaya kalau bisa ya budaya masuk ikut dibawa ke sini seperti itu. Insya Allah nanti kita usahakan di Komisi 10 supaya masukkan itu ya. Ya, terima kasih. Mungkin saya nanti masukan-masukan tadi, terutama tentang mungkin ada support dari pemerintah untuk misi-misi kebudayaan di sini. Mungkin nanti bisa, karena kita di sini tidak memiliki KBRI sebetulnya. Jadi ini kan sebetulnya kantor dagang. Jadi memang pendanaannya kan lewat Kementerian Perdagangan. Ini kan tentunya jadi polemik sendiri. Padahal kantor perdagangan sini harus menangani banyak hal, baik termasuk pendidikan dan kebudayaan di dalamnya. Nanti mungkin saya akan coba usulkan nanti di DPR bisa melakukan rapat gabungan antara Komisi 6 yang membidangi perdagangan dengan Komisi 10 yang membidangi pendidikan untuk membahas khusus mengenai masalah situasional seperti ini di TIP. Oh, tante itu kalau Ibu ada? Atau kita tunggu dulu? Oke. Waktu kita gimana? Boleh? Boleh ya? Oke. Tunggunya 2 jam, Bu. Silakan. Jangan dibahasin 15 menit. Ricky. Saya. Apa suara yang cukup besar? Orang besar. Nama saya Ricky, saya kuliah di Taiwan sejak 2010. Lupa. Ya, saya master lulus di sini, kemudian saya lanjut PhD di sini. Yang saya lihat selama ini mungkin ini lebih ke pendidikan, mungkin ke Ibu Rachel. Jadi yang saya alami, saya besaran beasiswa yang saya dapat, saya bisa memahami karena beasiswa yang saya dapat dari kampus gitu ya. Itu cenderung tetap, tapi kondisi seperti kenaikan harga-harga itu juga berlaku di sini gitu. Dan itu mengakibatkan beberapa kondisi mahasiswa sekarang itu agak struggle gitu. Bagaimana mereka ada yang part time, ada yang apa, tapi saya yakin itu juga akan mempengaruhi kondisi kualitas lulusan-lulusan nanti gitu. Bagaimana mungkin kita menginginkan seumpama kita punya banyak profesor juga yang terkenal seperti Pak Koirul Anwar di Jepang ataupun Pak Ken Sutanto atau siapa yang di Amerika. Bagaimana kita menciptakan orang-orang seperti itu kalau kita sendiri masih struggle. Saya percaya di sini teman-teman juga tahu kondisi mungkin nggak ada, mungkin di beberapa di sini cukup bisa hidup gitu ya. Tapi ada banyak juga yang saya tahu di lingkungan saya, mereka harus struggle, mereka harus berjuang gitu untuk hidup. Jadi untuk mikir saya mau makan apa. Jadi tolong berada bidang pendidikan itu juga benar-benar diperjuangkan. Dan saya juga takut kalau sampai terjadi, mungkin kita pernah dengar istilah human trafficking, tapi student trafficking. Karena di sini kita juga sebenarnya nggak tahu, kita nggak punya hukum untuk melindungi mahasiswa, karena cenderung untuk hukum itu diciptakan oleh profesor, ataupun profesor di sini bisa dibilang kadang dewa gitu atau. Jadi kalau untuk kelulusan, semua kita punya syarat A, B, C. Mahasiswa ada yang sebenarnya sudah bisa lulus, tapi karena profesor menahan, belum dapat mahasiswa baru, ditahanlah dia. Karena harusnya kan oke lah kalau profesor itu menghidupi kita, tapi kadang ada yang tidak gitu. Maksudnya
Ya. Antara Taiwan dengan Indonesia untuk melakukan joint beasiswa. Jadi 3 tahun pertama dibiayai oleh Indonesia, kemudian di tahun terakhir di Taiwan. Jadi mungkin kerjasama ini bisa dikembangkan untuk penambahan living cost juga. Kan ini kan oh iya, boleh satu lagi nggak? Maksudnya saya juga melihat fenomena mungkin maaf juga untuk kantor KDI di sini gitu. Mungkin di sini banyak sekali urusan yang mengurusi tenaga kerja gitu ya. Tapi banyak juga menyita perhatian, maksudnya mahasiswa itu juga karena butuh part time juga ya. Jadi melibatkan mahasiswa. Saya tidak masalah kalau mereka juga volunteer gitu. Tapi kalau bisa juga pemerintah juga menyediakan banyak tenaga tambahan untuk kantor KDI untuk bisa mengurusi jumlah tenaga kerja yang lebih banyak itu, supaya kami pelajar ini lebih lagi fokus pada riset kami, lebih fokus pada pendidikan kami, supaya kami bisa jadi profesor, supaya kami bisa memajukan bangsa Indonesia. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Sadis. Pertama saya pengen mengapresiasi waktu yang Ibu sediakan untuk bisa komunikasi dan dialog sama kita. Jarang-jarang ada kesempatan seperti ini. Walaupun memang dalam ranah diundang sama Keso dan memang akan selalu seperti itu karena hubungan politik Indonesia Taiwan. Nama saya Raka. Kebetulan studi saya di sini itu ekonomi politik internasional terkait sama hubungan Indonesia Taiwan. Dari apa yang tadi dielaborasi teman-teman, sebetulnya ada hal yang saya 30 menit. Pertama, tadi yang sudah Ibu sampaikan tentang kepala bidang dan mungkin sudah bicara banyak dengan Bapak Kepala KDI tentang kepala bidang pendidikan. Jujur aja itu bukan tentang upaya untuk mengangkat kepala bidang pendidikan, itu bukan hal yang pertama kami dengar. Dalam artian sejak tahun 2005 KDI bersama teman-teman mahasiswa sudah berupaya untuk mengadvokasi hal tersebut. Berbagai macam surat, bahkan tahun lalu saat kebetulan saya tahun lalu dipersilakan memegang amanah sebagai ketua PPI, bersama-sama dengan KDI kami dibantu secara total untuk ke Diknas sama ke Kementerian, saat itu satu lagi ke Kementerian Perdagangan juga disurati, termasuk surat dari kami. Tapi sampai detik ini ya seperti mau apa jadi saya lebih spesifik lagi, saya ingin tahu sejauh mana komitmennya untuk dari teman-teman yang sudah ada datang sini dari DPR untuk bisa mengadvokasi hal ini, dan kemana kami harus mengetahui ketika proses advokasi ini sudah berjalan, jadi kami bisa tahu progresnya gitu. Karena selama ini menguap katanya masalahnya ada di Kementerian Aparatur Negara lah, karena harus pakai pendanaan yang mana lah, karena nggak bisa taruh atase. Karena kalau KPRI kan dapat bisa langsung taruh atase, tapi karena atase sangat syarat politis maka harus kepala bidang. Nah pendanaannya kemudian bingung, katanya masalahnya ada di situ, tapi kami nggak pernah tahu. Jadi agak konkret saja sih kemana kami harus mengadvokasi hal ini dan kemana bisa dicek progres itu satu. Yang kedua terkait juga berita yang sedang hangat saat ini itu beasiswa DIPI yang kebetulan karena statement Pak Joko langsung mendapat respon dari teman-teman PBI sedunia. Itu memang banyak masalah, dan masalah yang paling kerap kali kami dengar adalah yang membedakan DIPI dengan LPDP, mohon koreksi saya kalau saya salah Bu, itu karena LPDP itu bukan BLU, maka proses politis di DPR bisa dilewatkan dalam pencairan katanya. Ini dari informasi yang kami dengar. Pencairannya Bu. Jadi beasiswa DIPI itu masalahnya adalah ketika dia harus dicairkan, dia memakan proses yang panjang. Padahal teman-teman di sini, beberapa teman-teman mungkin nanti yang tidak informal nanti kita bisa elaborasi lebih lah siapa-siapa saja contohnya. Itu karena pencairan yang terlalu panjang di DPR katanya, lagi katanya. Karena saya bukan penerima beasiswa DIPI, gitu. Katanya, makanya saya konfirmasi langsung, mumpung ada ibu-ibu di sini. Gitu. Itu mohon mungkin kami diberikan pemahaman apakah betul seperti itu sesuai dengan yang teman-teman dari DIPI bilang atau ternyata memang bukan, dan itu bagaimana prosesnya di Komisi 10, apakah Komisi 10 punya power yang memadai untuk mengupayakan itu. Lalu yang terakhir, nah ini terkait sama ibu paling cantik di sini, yang lain cantik kan? Ibu Rachel, yang saya pengen kan tadi katanya di Komisi 10 ya. Oh 6, sorry 6, Komisi 6. Itu terkait dengan perdagangan, investasi dan seterusnya.
sepanjang saya berada di sini, saya mengapresiasi langkah-langkah KDRI dalam meningkatkan perdagangan dan investasi Taiwan dan Indonesia. Tapi jujur saja, karena kebetulan juga studi saya tentang Indonesia Taiwan, saya melihat bahwa proses-proses dan upaya yang telah ditempuh oleh KDRI terkadang jadi terhambat karena proses politik, pertimbangan politik ekonomi yang ada di Jakarta. Nah, pertanyaan saya, apakah kemudian teman-teman di Komisi 6 itu ada capacity building, ini khusus sekali untuk Taiwan, ada capacity building terkait dengan pemahaman tentang One China Policy, 92 konsensus, beserta turunan-turunan di bawahnya tentang hubungan cross-strait relation. Itu aja sih yang ingin saya tahu, karena biar bagaimanapun Taiwan menurut pandangan saya cukup potensial bagi kita, apalagi mereka nomor 10 ya Pak, investasi di Indonesia, even surplus kita dengan mereka dibandingkan dengan Cina yang tidak surplus. Nah, saya cuma pengen tahu apakah kita One China Policy karena kita memang posisi politik dan kepentingan nasional kita, atau One China Policy karena yang lain, sehingga capacity building itu saya rasa perlu untuk Komisi. Itu saja, terima kasih, maaf kalau panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaannya yang pertama oleh Mas Ricky kan? Ricky. Bukan pemain bulu tangkis kan? Iya. Jadi Mas Ricky, memang kalau kita bersekolah itu apa namanya ya, nggak jangankan di luar negeri, di dalam negeri, waktu saya juga pernah mahasiswa nih. Jadi waktu pernah mahasiswa, kami sebagai mahasiswa tuh hidupnya juga prihatin sekali, pas-pasan sekali. Kadang-kadang kita, Mas Ricky beruntung punya beasiswa, kami menunggu kiriman dari orang tua, dan banyak teman saya yang kadang-kadang 3 bulan, 6 bulan belum terkirim. Dan itu yang apa namanya, yang justru sekarang ini, yang itulah yang membuat mereka menjadi lebih besar daripada kami yang duduk leha, duit sudah datang. Jadi percayalah bahwa apa namanya, yang kesulitan-kesulitan seperti itulah yang akan membuat kita menjadi lebih besar daripada orang yang apa namanya, lebih santai-santai, lebih nikmat. Tapi ini bukan excuse, ya kan? Tapi kalau orang tua biasanya ngomong gitu sama anaknya. Nah, tentu kita juga akan berupaya melihat beasiswanya seperti apa. Kalau memang kita tahu bahwa beasiswa itu kita mendapatkan A 20 dan kita mengharapkan lebih dari 20 kan juga nggak mungkin. Jadi dengan 20 itu ada anakku semua harus bisa mengelolanya menjadi untuk bisa hidup dan lulus tepat waktu. Tapi sekali lagi bukan excuse, kita akan tetap berupaya untuk bisa memperjuangkan itu. Nanti kalau tidak dari kami ada yang berada di Komisi 10, tentu saya punya fraksi, semua punya fraksi, dan teman-teman fraksi ini punya Komisi 10. Kemudian yang kedua, apa namanya itu, tadi soal sebentar, masih tadi catatan kali yang bagian sudah ya, cukup ya, oke. Nah, kemudian Mas Rangga, yang ingin ditanyakan tadi, beasiswa, pencairannya lambat, gitu ya, yang tadi ya. Oh ini, memang begitu, sama. Saya mau kasih tahu ya teman-teman, anak-anakku semua, ini pendidikan politik buat kita ya. Kita ini DPR selalu dilemahkan. Di antara 560 orang anggota DPR, berapa sih yang korupsi? Persentase? Silakan. Ada 50%? Enggak. 10? Enggak. Tetapi kita dengan yang itu tuh kita dibuat, kita tuh tidak benar semua. Kita tuh dibilang korupsi semua. Kita tuh dibilang gak bekerja semua. Bapak Ibu, anak-anakku semua boleh tanya deh. Itu yang punya ibu anggota dewan itu pulangnya itu malam, pergi, sudah pagi lagi sudah harus pergi. Dan kami harus semua siap berhadapan dengan pemerintah, harus siap dengan bahan-bahan, kami semua harus fight. Dan kita semua yang sisanya itu bekerja dengan sangat baik dan tidak pernah diekspos. Karena tim sukses kami bukan wartawan.
Kalau tim sukses kami wartawan, tidur pun terlihat sepertinya luar biasa. Tetapi karena tim sukses kami bukan wartawan atau kita ini bukan media darling, sehingga kita itu kecapean, tertidur sedikit saja sudah dibilang, itu loh anggota dewan, kerjaannya tidur saja. Dia tidak pernah tahu tadi malam selesainya jam berapa. Dan kami harus hadir misalnya untuk melakukan presentasi dan sebagainya. Tapi bukan excuse juga, itu kenyataannya seperti itu. Nah, kenapa saya bilang harus hati-hati? Kita harus hati-hati kalau DPR kita lemah, ini berbahaya buat negara kita. Kalau kita dilemahkan terus, DPR kita ini dihina-hina terus, sehingga dia tidak bisa melakukan fungsi kontrol, maka itu yang membahayakan bagi negara kita. Kita tidak bisa mengatur pemerintah, Anda salah, beasiswa jangan begini. Itu masyarakat kita, mahasiswa kita di negara lain bisa kelabakan, bisa mati, bisa tidak lulus, dan sebagainya. Seperti tadi Riki sampaikan, kami butuh perlindungan. Jangan sampai misalnya harusnya kami sudah lulus, kok kita tidak lulus. Itu saya sangat sepakat, soalnya menimpa anak saya juga dalam 2 hari ini, profesornya belum jawab. Untuk mau nggak bersedia jadi profesor atau tidak. Sehingga teman-teman saya ini bilang, itu kok anaknya merebut terus. Itulah masalahnya. Nah, tapi sekali lagi itu adalah dinamika dari hidupnya mahasiswa. Kalau bisa melalui ini, maka bisa sukses. Kalau begini aja nggak bisa, jangan berharap pernah sukses. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jangan pernah, maksudnya memang ada anggota dewan yang brengsek, ada korupsi, ada. Tapi apakah banyak? Persentase sekali lagi. Seperti itu. Kalau soal merampok uang, bukan di DPR tempatnya. Bukan, saya mau katakan, kalau di DPR itu merampok itu tidak bisa spektakuler, luar biasa dan general. Tetapi di tempat lain itu bisa karena mereka eksekutor. Kalau kami ini penentu saja. Tapi artinya apa? Hargai yang bekerja dengan baik. Melihat yang positif bekerja. Kan para mahasiswa juga mengatakan kalau yang negatif itu jangan terus-terusan diangkat. Nah, kemudian terakhir juga ingin saya sampaikan, mungkin ya nanti Ibu Rachel yang akan bukan menambahkan, menyampaikan. Nah, kita beruntung di sini bahwa Ibu Rachel datang pada hari ini karena leading di sini adalah Kementerian Perdagangan. Nah, Kementerian Perdagangan ini Ibu Rachel membidangi, memitrakan mitranya. Dan kami masih anggota dewan sampai tanggal 1 Oktober kita masih punya power. Pulang dari sini Ibu Rachel masih bisa sini Menteri Perdagangan, kita sudah sampai tanya nih ini kejadiannya. Dan mungkin nanti Ibu Rachel bisa melihat diselipin di mana nih yang menjadi masalah untuk bisa dicarikan solusinya. Nah, silakan Ibu Rachel diteruskan sebentar. 10% dana APBN dibahasnya di DPR. Oke. Jadi kalau soal ditanya itu terlambatnya kemana? Selalu orang mengatakan itu loh DPR tubuh yang menghambat. Enggak, kita nggak punya wewenang itu. Kita cuma mengetok dan setelah itu soal pencairan adalah di tangan eksekutif. Memang lebih enak kita melemparkan kesalahan ke orang, tapi begitulah solusinya. Silakan Bu Rachel. Baik, terima kasih. Mungkin saya mau menanggapi tentang pendidikan dan kebudayaan dulu lagi sedikit. Tadi Bu Dewi juga sudah katakan bahwa saya di Komisi 6 kebetulan mitranya dengan Kementerian Perdagangan dan kebetulan juga KDI ini bagian dari Kementerian Kementerian Perdagangan. Jadi nanti mungkin karena yang tadi saya bilang sumbernya dari Kementerian Perdagangan, tapi permasalahannya begitu banyak, termasuk masalah pendidikan terutama ya dan kebudayaan. Mungkin nanti saya di Jakarta bisa mengusulkan kepada Kementerian Perdagangan agar mereka bisa melakukan rapat gabungan mungkin untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan ini. Kemudian tadi pertanyaan kedua mengenai apa sih tentang
Yang saya tahu memang hubungan ekonomi kita saat ini memang person to person, jadi bukan G2G karena kita memang tidak memilih hubungan diplomatik dengan Taiwan. Tapi meskipun demikian, kami merasa bahwa memiliki hubungan yang sangat baik dengan Taiwan dan kerjasama di bidang ekonomi ini ternyata memang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan ini harus terus dikembangkan. Oleh karenanya nanti mungkin saya juga akan mengencourage Komisi 6 agar bisa mendorong KDI untuk bisa memfasilitasi agar kerjasama perdagangan kita bisa lebih baik lagi dengan Taiwan ke depannya. Mengenai polisi luar negeri kita yang memang masih menganut One China policy, saya rasa itu memang sudah kebijakan dari pemerintah kita seperti itu, karena ini juga seperti yang saya tahu dari China juga dengan Taiwan, mereka juga sudah memiliki kesepakatan bahwa there is only one China, jadi kita menghargai kesepakatan itu. Ya baik, kalau Rangga tanya, Bu Dewi kemana nih kita bisa tanya ya ke Ibu Rahel juga bersedia. Bu Rahel ya tadi bagaimana terus? Boleh. Nanti dikasih nomor telepon langsung dengan Ibu Rahel di informal meeting ya, gitu ya. Dan justru sekarang inilah yang bisa saya sampaikan, kenapa sih anggota Dewan harus hadir di sini. Nah, informasi yang tadi Mas Riki sampaikan, kemudian Mas Yosef dan yang lain-lain sampaikan, inilah yang akan menjadi landasan kami bisa memperjuangkannya di komisinya masing-masing. Ya oke. Kalau ada yang perlu nanti disampaikan di informal meeting, kita bisa sampaikan lagi kan, kita masih di sini ya sampai jam berapa nanti. Kedua, terima kasih sekali lagi anakku semua, anakku, adik-adik semua yang telah meluangkan waktu, meringankan langkah, kemudian walaupun sudah lama menunggu masih bersedia hadir, masih bersedia berbicara dengan kami. Terima kasih dan mohon maaf sekali atas keterlambatan yang telah membuat anak-anakku semua menunggu dengan lama. Dan yang kedua, sebagai orang tua mohon untuk bisa sekolah dengan baik, karena masa depan negara kita sangat tergantung dari anak-anakku semua, sangat tergantung dari anak-anakku semua yang nanti kembali ke Indonesia. Mohon untuk kembali, jangan enggak, apapun itu. Jangan pula menjadi warga negara di sini, pulang ya nak ya, pulang. Dan kemudian alih teknologi untuk bangsa kita di Indonesia, dan kemudian pakai semuanya itu untuk membangun negara kita, sehingga negara kita menjadi negara yang luar biasa, diperhitungkan oleh negara-negara yang lain. Jangan lupa pulang ya, kalau udah lulus. Kalau belum lulus jangan pulang dulu. Kemudian kerja dengan baik di sini, ambil pengetahuan sebanyak-banyaknya. Kalau nyangkut sama orang Taiwan juga boleh, tapi bawa istrinya ke Indonesia. Malunya ini ibu-ibu semua, jadi merasa kalau punya anak itu pulangnya. Tapi jelas kami sangat bangga, anak-anakku semua bersekolah di sini. Ada yang S1, S2, S3. Saya juga nggak tahu nih, kita doktornya nggak lulus-lulus. Lahir gimana? Doktornya nggak lulus-lulus. Ya, udah kepanjangan ngomong. Sudah pada lapar semua. Terima kasih. Ya. Oh iya, silakan. Ya, terima kasih kepada kesempatan yang diberikan. Saya Dedi Ferdinand dari Aceh. Kebetulan sekarang Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan. Saya baru tahu Ibu Dewi ini ibunya Prastitia ya. Salah satu penari favorit saya Bu, waktu ICE. Jadi yang ICE itu yang mata saya nggak lepas dari pandangan dua penari. Yang pertama si Prastitia, kedua si Uki Bu. Ya, jadi luar biasa. Harus PDKT dulu. Ya.
Mungkin di sini karena mungkin ibu nanti semuanya akan melanjutkan tugas kembali. Mungkin kita kan belum tahu apakah sudah fix komisi mana ibu-ibu nanti. Mungkin kita minta kontak personnya, kartu nama, nanti kita bisa dibagikan ke seluruh mahasiswa. Nanti ketika ibu-ibu sudah ada postingnya, mungkin teman-teman ingin menyampaikan aspirasi langsung ya, bidang masing-masing. Jadi kita masih tetap keep in touch itu Bu. Jangan lupa Bu, kalau memang kali ini undangan, mungkin selanjutnya Ibu bisa datang ke sini mungkin khusus dalam rangka kita membahas. Karena beda undangan dengan kita kerja gitu Bu. Kalau kerja memang kita ada yang harus kita kerjakan. Undangan mungkin ya kita ketemu dan segala macam gitu Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di DPR tuh ada kata penutup lagi. Tadi sebenarnya udah kata penutup, tapi karena diselangi harus tutup lagi. Jadi terima kasih sekali lagi atas nama teman-teman di sini semua, anggota DPR RI terpilih untuk 2014-2019. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon doa kami bisa bekerja secara maksimal, dan tentu kami yang hadir di sini bersedia, amat sangat bersedia untuk bisa dihubungi, untuk bisa selalu keep in touch dengan anak-anakku semua. Dan ini sekali lagi untuk kemajuan negara kita yang kita cintai, negara Republik Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.